والصيام لعلنا من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai insan-insan yang telah mendapatkan anugerah keimanan, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang terus berubah, meningkat menuju haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan bekerja keraslah sekuat tenaga agar kamu tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan mempercayai ajaran Islam dan mengamalkannya. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa, dan tujuan puasa sudah dijelaskan oleh para buya, para ustaz, la'allakum tattaqun, agar meningkat proses ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Janji-janji Allah untuk insan-insan yang bertakwa. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan baginya solusi terhadap permasalahan hidup. Semua kita dalam hidup ini akan menghadapi masalah. Secara pribadi, ada masalah pribadi yang harus kita selesaikan. Dalam keluarga juga demikian, banyak masalah yang kita temui. Dalam komunitas kita, dalam masyarakat, di kantor kita, di lembaga kita, di masyarakat kita juga banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah memberikan hidayah dan taufik bagaimana menyelesaikan masalah itu. Apakah masalah pribadi, masalah keluarga, masalah bermasyarakat, masalah dalam lembaga. Ini janji Allah yang pertama bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah berjanji, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan untuknya rezeki dari pintu yang tak pernah terpikirkan, dari jalan-jalan yang tidak terduga, di luar pikiran kita. Jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan semua urusan yang dia hadapi. Kita diuji, kita menghadapi banyak masalah, dan kita tentu ingin semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang mudah. Dan tentu tidak ada kita yang tidak menghadapi masalah. Dan Allah menjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan bantuan agar masalah itu bisa diselesaikan dengan mudah. Ini janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan janjinya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, menghapus kesalahannya. Semua kita tentu bersalah, semua kita pernah berbuat dosa sejak baru berakal sampai hari ini, dan tidak tutup kemungkinan hari-hari yang akan datang kita juga akan bersalah, berbuat hilaf, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berjanji, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan terakhir, kita ambil dalam surat At-Talaq, janji Allah, wa yu'zim lahu ajran. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah membesarkan pahalanya, melipat gandakan pahala yang akan dia terima atas ketakwaan yang dia lakukan. Jamaah rahimakumullah, janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa ini telah banyak disampaikan oleh para buya, para ustaz selama bulan Ramadan. Karena tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya,
Bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai ketakwaan itu selesai bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berpuasa ibadah kepada Allah. Di bulan Ramadan kita banyak melakukan ceramah, masjid-masjid penuh, musalah-musalah juga seperti itu. Di bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak berikan sedekah, infak, wakaf, zakat. Kita berbagi selama bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan itu telah berakhir. Sementara perintah takwa itu tetap ada. Janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa itu tetap tidak pernah berubah. Karena dalam Al-Quran perintah untuk bertakwa itu sangat banyak. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dalam ayatnya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Berulang-ulang perintah bertakwa di dalam Al-Quran. Karena tujuan hidup setiap mukmin itu adalah menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang diadakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar diberikan petunjuk dan ketakwaan. Maka untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan itu ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian kita dalam hidup ini, dalam perjalanan sehari-hari, agar takwa itu memang terasa dalam diri kita, agar takwa itu memang meningkat, agar takwa itu tidak hanya di bulan Ramadan. Yang pertama, tetaplah kita melangkahkan kaki ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di pinggir kota Madinah, pekerjaan pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Itulah Masjid Quba. Dan disitulah Jumat pertama dilaksanakan dalam sejarah Islam. Setelah beberapa hari di Quba, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke tengah kota Madinah. Dibangunlah Masjid Nabawi yang sampai hari ini tetap menjadi tempat ibadah. Ini membuktikan bahwa masjid itu sangat penting di tengah umat. Demikian juga Islam menyebar ke berbagai negara, ke Afrika, ke Eropa, ke Asia. Tanda ada Muslim di situ dibangunlah masjid. Sampailah Islam di negeri kita. Maka disyaratkan oleh para pendahulu kita, syarat nagari, Minangkabau, ini Babalai, Banusaji, Bapandam, Pakubulan, Bapek suku. Tidak sah sebuah nagari kalau tidak ada masjidnya. Gambaran pentingnya masjid di tengah umat, dan gambaran pentingnya masjid di tengah masyarakat kita, khususnya yang berfalsafah adat bahasa syarat pesan di kitab Allah. Jamaah rahimakumullah, masjid adalah pusat pendidikan, masjid adalah pusat ibadah, masjid adalah tempat membina umat. Di masjidlah Rasulullah menghilangkan nilai-nilai jahiliyah dan membangun nilai-nilai Islamiah di tengah umat masyarakat Islam generasi pertama di Madinah. Dan hari ini alhamdulillah di negeri kita, di kota Padang Panjang ada 44 masjid dan ada 60 lebih musalah di Padang Panjang. Tugas kita adalah tetap meramaikan masjid, menghidupkan masjid. Tadi saya tentang masjid sangat banyak. Man bana lillahi baitan manallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Tapi kalau masjid tidak kita hidupkan, tidak banyak kegiatan, masjid menjadi wakaf yang paling mubazir di muka bumi ini. Dibangun miliaran bertahun-tahun, tapi fungsinya untuk salat beberapa orang tua saja. Siapa bertanggung? Kita semuanya. Karena masjid adalah rumah Allah. Karena itu, untuk menjaga nilai ketakwaan, marilah kita tetap hadir ke masjid. Jangan hanya di bulan Ramadan saja, apalagi hanya di awal bulan Ramadan saja. Kalau hanya di awal bulan Ramadan, seolah-olah datang ke masjid itu hanyalah budaya turun-temurun. Awal Ramadan datang ke masjid, habis Ramadan habis pulang ke masjid. Sama saja dengan budaya menjelang Ramadan bersihkan kuburan, menjelang Ramadan maaf-maafan, selesai Ramadan habislah semua. Tentu kita tidak ingin. Dalam hadis Rasulullah SAW, wa kullu khutwatin tamsiha ila masjid sadaqah. Setiap langkah kaki ke masjid adalah sedekah. Satu langkah menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sejak balik berakal.
satu langkah mendekatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, tetaplah di majelis ilmu. Dengarkan pengajian-pengajian, ceramah-ceramah dari buya-buya dan ustaz kita. Karena pemahaman agama seseorang itu dibangun berdasarkan ilmu. Keutamaan majelis ilmu itu sangat banyak. Dalam hadis saya Rasulullah SAW bersabda, "Masdama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah." Setiap orang yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka baca ayat Allah, mereka pelajari, akan turunlah untuk mereka kebahagiaan. Mereka akan dipenuhi oleh rahmat, mereka akan dihadiri oleh para malaikat, dan Allah akan menceritakan kepada malaikat sekitar arsy keutamaan hadir di majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah di kota kita sekarang di Mekah ini, di masjid-masjid ada pengajian, di musala-musala ada pengajian. Mari kita ramaikan, mari kita hadiri, kita tambah ilmu kita. Duduk saja di masjid itu sudah ibadah, ditambah lagi dengan doa, zikir, mendengarkan majelis ilmu, pahalanya luar biasa. Maka tetaplah kita hadiri dan meramaikan majelis ilmu. Jangan sampai mendengarkan ceramah hanya di bulan Ramadan, mendengarkan tausiah hanya khutbah di hari Jumat saja, karena itu sangat tidak cukup. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, mari kita tetap bersama Al-Quran. Di bulan Ramadan kita telah banyak membaca Al-Quran, kita telah menghatamkan Al-Quran sebenarnya dianjurkan oleh Rasulullah. Selesai Ramadan, Al-Quran tetap perlu kita baca. Al-Quran kitab suci kita, pedoman hidup kita. Sangat aneh kalau kita hanya bertemu Al-Quran itu sesekali saja. Dalam Al-Quran telah diceritakan, wa qala Rasul Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Diceritakan dalam Al-Quran sejak sekian abad yang silam tentang kondisi umat yang jauh dari Al-Quran. Tujuannya agar kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Karena itu tetap baca Al-Quran setiap hari, pelajari apa isinya, baca terjemahannya, sehingga kita tidak hanya cinta kepada Al-Quran, tapi cinta itu dibuktikan dengan usaha kita untuk mempelajarinya, untuk selanjutnya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, setelah Ramadan ini kita jaga nilai ketakwaan dengan tetap bersedekah dan infak, membantu fakir miskin, anak yatim dan lembaga-lembaga keislaman yang membutuhkan. Karena orang yang membutuhkan, fakir miskin tidak hanya makan di bulan Ramadan, kebutuhan mereka tidak hanya di hari raya. Lembaga-lembaga keislaman, MDA, TPA, pondok pesantren, madrasah, pondok tahfiz, lembaga-lembaga dakwah tidak hanya bergerak di bulan Ramadan. Selesai Ramadan mereka tetap membutuhkan uluran tangan kita demi kemajuan Islam, demi kebangkitan umat, membantu orang-orang yang lemah. Semua itu perlu kita pertahankan setelah bulan Ramadan ini. Jangan sampai selesai Ramadan, selesai berinfak, bersedekah, berzakat, tapi selalu kita pertahankan amalan baik ini. Jamaah rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah kita ini, marilah nilai-nilai ketakwaan itu kita jaga. Karena takwa itu terasa di dada kita, tidak hanya diucapkan, didengar setiap hari Jumat. Yang pertama, tetaplah melangkahkan kaki di masjid. Yang kedua, tetaplah hadir di majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, mari kita ramaikan. Yang ketiga, tetaplah bersama Al-Quran, baca Al-Quran, buka Al-Quran, karena dia adalah kitab suci kita, diturunkan untuk kita, bukan untuk orang lain. Yang terakhir, tetaplah bersedekah, berinfak, bantulah orang-orang yang membutuhkan, bantulah lembaga-lembaga keislaman, lembaga-lembaga dakwah. Ya, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memajukan kondisi umat Islam di tengah masyarakat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.